يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Miftahul Jannah Farid Indah Pekanbaru yang saya muliakan, saya hormati, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh yang hadir ataupun yang menyaksikan kajian ini, semoga Allah SWT senantiasa menjadikan hati kita bersyukur, sehingga apapun nikmat yang Allah beri membuat kita bersyukur kepadanya dan menggunakannya pada hal yang menjadi taat atau berubah ketaatan kepadanya. Pada maghrib ini kita kembali menyambung kaji di dalam bab-bab al-adab atau adabus salaf fi ta'amuli ma'an nas, adabnya para as-salafus salih dalam bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia. Kalau pada pertemuan sebelum ini bahwa mereka tidak peduli dengan aduan-aduan orang kepadanya, maka pada bab ini, di saat ada yang membawa pengaduan, banyak yang tukang adu-adu banyak di setiap zaman, ya, dan tidak sedikit pula yang siap diadu-adu. Mungkin kita juga siap juga barangkali, ya, siap diadu. Nah, kalau ada yang mengadukan sesuatu kepadanya tentang saudaranya, apa yang mereka lakukan? Yaltamisunal a'zar, mereka mencari azar, uzur, itu alasan yang alasan sehingga saudaranya ini melakukan itu atau berbuat itu. Artinya ada uzurnya, ada alasan yang karenanya dia tidak disalahkan dalam masalah itu. Karena walaupun perbuatannya tersalah, tetapi mungkin ada sebab baik yang memaksa ataupun yang membuat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yaqbaluna al-i'tizar. Dan bila ada yang minta maaf, mereka juga menerima dengan mudah. Bahkan sebelum minta maaf pun mereka sudah memberi maaf. Tapi ada juga sebagian tiada maaf bagimu. Sekali salah tak bisa diperbaiki. Ada juga memang. Wala yaftahuna al-baba li ahli ad-dhalal. Tetapi untuk ahli kesesatan ia tidak terbuka pintu. Yang sesat tetap disesatkan. Walaupun orang sangat gerah dengan menyesatkan, dia sendiri juga ikut menyesatkan. Ya. Orang yang katanya tidak suka menyesatkan, dia juga suka menyesatkan. Kalau tidak tanya sama dia,
Itu Salafi Wahabi sesat apa enggak? Pasti dia bilang sesat tanpa. Tapi enggak boleh sesat menyesatkan. Ya. Pokoknya yang enggak boleh sesat, yang sesat itu hanya yang benar saja. Yang salah semuanya tidak sesat. Allah musta'an. Baik, qala Ibnu Abdul Barr, berkata Imam Ibnu Abdul Barr, yaitu Abu Umar Ibnu Abdul Barr An-Namari Al-Andalusi, wafat 463 Hijriah, dalam kitabnya Bahjatul Majalis. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, la yahillu limri'in muslim yasma'u min akhihi kalimatan yadhunnu biha su'an wa huwa yajidu laha fi syai'in minal khairi makhraja. Tidak halal bagi seorang muslim bila mendengar dari saudaranya, tentu saudaranya muslim pula, kalimatan, suatu kalimat yang dia kira tujuannya adalah keburukan, bisa dimaknai dengan keburukan. Wa huwa yajidu laha fi syai'in minal khairi makhrajan, padahal bisa juga ditafsirkan dengan kebaikan. Maka tidak halal dia mengira itu keburukan. Misalnya ada sahabat dari saudara mengatakan, Masya Allah, dah besar sekali badannya, kan dah payah berjalan misalnya, kan? Kalau dia tafsirkan buruk, ya ini orang tidak bagus lagi tampilannya. Tapi kalau tafsirkan bagus berarti tanda sejahtera, misalnya. Jadi akhirnya kita menjadi lapang, begitu ya. Jadi bila sampai dari seorang saudara, maka kita menafsirkannya, kalau selama masih ada tafsiran baik, mungkin ditafsirkan dengannya, maka tafsirkan dengan kebaikan itu. Nah, tidak perlu banyak contoh, soalnya panjang nih, banyak cerita. Qala rahimahullah ta'ala, wa qala Ibnu Sirin, berkata Imam Ibnu Sirin, Muhammad Ibn Sirin Al-Basri, salah satu dari imam tabi'in terutama atau terbaik. Dia disebut menurut sebagian afdalut tabi'in, tabi'in yang paling utama. Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni, ya, karena Nabi SAW merekomendasikannya. Ada yang mengatakan tabi'in terbaik itu adalah Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri jasanya tidak bisa dilupakan. Yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah resmi Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib, dan ini yang terbanyak ulama yang mengatakan tabi'in paling alim, paling utama adalah Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, karena mereka ini semuanya mengumpulkan antara ilmu dengan ibadah. Nah, berkata Muhammad ibn Sirin yang sudah kita ketahui tadi rahimahullah, yahtamilu rajulu li akhihi ila sab'ina zallah. Seorang muslim mesti menahan dari saudaranya 70 kali kesalahan. Ya, kesalahan padanya. Sepertujuh aja tak tahan lagi ya. Nah, ini 70 kesalahan zallah. Wa yatlubul lahul ma'azir, dan setiap tersalah dia mencarikan berbagai alasan untuknya. Nah, siaplah kita untuk cari satu kesalahan saja. Ini yang susah kan? Satu kesalahan saja, ibaratnya gara-gara hujan sehari, hilang panas setahun. Ya, gara-gara hujan sehari hilang panas setahun. La haula wala quwata illa billah. Wa yatlubu lahu al-ma'zir fa in a'nahu zalik, atau fa in a'yahu zalik, tidak bisa dicarikan uzurnya. Wa illa qala, dia katakan la'alla li akhi uzran ghaba anni, barangkali saudaraku punya alasan yang saya tidak ketahui. Maksudnya alasan ini yang membebaskan dia dari tuduhan dan kesalahan. Memang pekerjaan itu keliru, tapi tidak mungkin satu pun kita masih ingat.
Ya seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Risalah, takkan kita temukan Ahlus Sunnah itu, para ulama itu sengaja menentang as-sunnah. Tidak mungkin. Ini yang kami harapkan, kata Imam Syafi'i, kami harap tidak akan pernah tuan-tuan dan puan-puan temukan kami sengaja menentang Al-Quran dan Sunnah. Tapi dalam beberapa kasus bisa saja terjadi pendapatnya menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Syafi'i cepat-cepat memesankan kepada kita, bila kalian temukan hadis sahih bercanggah dengan pendapatku, maka buang pendapatku. Bukan hanya itu, dia bilang lemparkan ke dinding. Kalau lempar ke dinding gimana? HP ini kalau dibuang saja mungkin diambil yang lain oleh teman kita. Enggak mau lagi uangnya. Iya, saya ambil. Tapi kalau dihempas ke dinding, hancur. Begitulah maknanya. Artinya pendapat saya kalau dihadapkan dengan sunnah Nabi tidak mungkin. Maka buang, hempaskan ke ke dinding dan ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Saking beliau dengan hati-hatinya tak akan mungkin melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, la'alla li ahli uzran ghaba anni. Jangan-jangan saudaraku punya uzur yang saya tidak ketahui. Ini sebenarnya budaya klarifikasi, konfirmasi sudah sejak lama dilakukan oleh generasi as-salaf, generasi sahabat, tabi'in dan seterusnya. Mereka tidak serta-merta ketika mendapat berita apalagi berupa fitnah terbang gembira mendapatkan itu. Seperti yang tidak jarang terjadi pada hari ini, ketika kita mendapat berita dan fitnah seolah-olah ibarat api dapat siraman bensin, masya Allah. Nah, besar apinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Akibat juga tadi banyak yang membawa berita-berita dan ada juga yang suka diadu-adu. Saya menyaksikan tidak sedikit. Bahkan sudah tua di medan dakwah tapi masih juga suka diadu domba, menerima pengaduan si fulan yang kadang-kadang merusak kebersamaan dan persatuan, bahkan merusak dakwah yang sudah dibina gara-gara hanya akibat aduan yang cepat dipercaya sehingga tidak mencarikan uzur sama sekali. Yang penting si fulan berbuat salah, tiada maaf bagimu dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Hasan ibn Ali, berkata Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu, "Law anna rajulan," Hasan bin Ali tahu kan? Hasan Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu adalah sayyidu syababi ahlil jannah, adalah penghulunya anak muda di surga, penghulu pemuda surga. Nah, dan Nabi katakan yuslihullahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin, Allah akan damaikan dengan Hasan ini dua golongan orang beriman yang bertikai. Subhanallah. Itu Nabi masih hidup dan dia katakan inna waladi hadza sayyid, inna ibni hadza sayyid, ini adalah sayyid, anakku ini adalah pemimpin. Naam, yuslihullahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin, Allah akan mendamaikan dengannya dua golongan orang beriman yang bertikai. Siapa yang bertikai? Dah lupa? Yaitu pendukung Ali dan pendukung Muawiyah, bertikai. Akhirnya Hasan bin Ali yang menjadi khalifah hanya 1 tahun lalu meletakkan jabatan dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga dengan demikian bersatulah kembali kalimat kaum muslimin. Kalau kan kalau kan turun meletakkan jabatan, biarlah sampai titik darah penghabisan. Ya, sampai masalah yayasan aja kadang bertempur luar biasa ya. Yayasan yang belum jadi aja kadang
Dan boleh orang bertempur. Allah musta'an. Ya Allah ya Rabbi. Kita kalau memang ikhlas lillahi ta'ala, ya, kita tidak peduli siapapun yang menjadikannya maju, tapi sesuai aturan, sesuai tata tertib, bukan mengikut keinginan dan hawa sendiri. Harus mengikuti aturan yang berlaku dan menghormati norma-norma dan akhlak serta adab yang harus ditaati. Tapi kalau sudah tidak dengan adab, na'udzubillah, kadang-kadang sudah besar-besar kita, na'udzubillah. Nah, ini Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu an abihi. Dia sudah jadi khalifah yang sah. Tapi demi mendamaikan kedua kelompok besar kaum muslimin yang bertikai, akhirnya dia dengan berbesar hati meletakkan jabatannya. Tapi tuan-tuan jangan cepat meletakkan jabatan. Kalau tidak pasti damai setelah letak jabatan, nah, jangan letakkan. Ya kadang-kadang kan letak jabatan awalnya 2 paksi, cuma setelah letak jabatan jadi 8 paksi. Nah, jadi jangan. Nah. Jadi karena dia sudah melihat, apalagi inspirasi dari hadis Nabi SAW tadi. Jadi dia sekarang tidak mengkaji lagi siapa benar siapa salah. Dia sudah tahu bahwa yang salah dalam bab itu sebenarnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Tapi Allah dan Rasulnya, Allah sudah memberitahukan ke Rasulnya akan terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga tidak mengecualikan Muawiyah dari radhiyallahu anhum wa radu anhum. Oleh itu kaum muslimin muslimat, Hasan akhirnya menyerahkan itu kepada Muawiyah. Dengan demikian kembalilah umat Islam dalam kebersamaan dan kebersatuan. Nah, kita perlu orang-orang yang berjiwa besar seperti ini. Lau anna rajulan syatamani fi uzuni hazihi wa'tazara fi uzunil ukhra laqabiltu uzrah. Andainya ada orang mencaci makiku di telinga kanan ini, lalu dia pindah ke telinga kiri minta maaf, saya langsung maafkan. Nah, bisa enggak? Dia mencaci maki Anda dari telinga kanan dengan berbagai cacian yang menyakitkan. Apa misalnya yang menyakitkan? Banyaklah. Kalau itu menyakitkan susah, tidak payah tuh. Yang menyenangkan yang payah tuh. Kalau yang menyakitkan itu sangat mudah, sah. Disakitinya di telinga kanan, lalu dia pindah ke telinga kiri. Maaf ya, saya tadi menyakiti Anda. Katanya saya langsung maafkan. Apa artinya? Segala hal yang menyakitkan itu dia tidak simpan. Karena menyimpan barang berkarat merusak. Ya tak? Coba simpan nanti besi berkarat. Simpan di lemari. Lemarinya ikut berkarat. Baju yang tersimpan di lemari ikut berkarat. Awak pun kalau duduk di atasnya ikut berkarat. Makanya segala sesuatu yang buruk jangan simpan di hati. Anda tidak akan bahagia. Nampak orang baju baru rusak hati pula. Hasad, simpan satu lagi. Nampak orang bini baru hasad lagi. Nampak orang dapat jabatan baru hasad lagi. Nampak orang dapat kuburan baru hasad juga. La haula wala quwwata illa billah. Sebab itu kaum muslimin, orang seperti ini tak akan pernah bahagia. Kalau dia tak pernah bahagia, jangan harap membuat orang bahagia. Jangan harap bisa membuat orang bahagia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya orang-orang yang bisa membuat bahagia pasti dia bahagia sebenarnya. Walaupun banyak tekanan yang dia alami, tapi hatinya merdeka. Ada orang yang tanpa tekanan hatinya terperbudak, tapi orang yang penuh dengan tekanan tapi hatinya merdeka. Ini yang penting. Walaupun tidak perlu kurikulum kuliah kampus merdeka. Yang penting itu adalah hati yang merdeka. Dengan apa? Tidak terbelenggu oleh ikatan-ikatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hasan mengajarkan kita radhiyallahu taala anhu, andainya orang caci maki saya dari sini, lalu dia buka di sini, minta maaf di sini, saya langsung maafkan, selesai masalah. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau nak bersih hati, nak lapang hati, jangan simpan barang-barang rongsokan di dalamnya. Kayak rumah juga, kalau banyak nyimpan barang rongsokan,
Nggak cantik rumah tuh nampak, iya tak? Makanya rumah kalau nak cantik jangan banyak simpan barang rongsokan. Ini plastik bekas disimpan juga dalam lemari, botol bekas disimpan juga di sudut ruangan, goni bekas ada juga di bawah kasur, di bawah ranjang. Apalagi papan bekas disusun juga di dapur. Apalagi semua bekas masuk dalam. Jangan rapi rumah, sampai sendal bekas tinggal sebelah disimpan juga. Jadi akhirnya tidak akan rapi. Makanya kalau nak rapi hati kita, tertata rapi dengan kita, semua yang tidak baik itu, rongsokan itu dibuang keluar. Tapi gantungannya di dalam pula, maksudnya payahnya gantungannya di dalam. Ya saya sudah terlanjut terikat di situ. Itulah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, jangan buat gantungan-gantungan barang rongsokan dalam hati kita. Jangan buat gantungan barang rongsokan hati, merusak. Antum pasti ingat cerita seorang yang ahli surga, Nabi yang saksikan 3 kali kan, dia datang, dia terus apa isinya? Banyak salatnya? Enggak. Banyak puasa sunatnya? Juga tidak. Banyak sedekahnya? Enggak. Apa? Hatinya tak pernah menyimpan sesuatu yang buruk terhadap manusia. Hanya itu kelebihannya. Ya, melaksanakan yang wajib-wajib aja. Bahkan sebaliknya, ada orang yang malamnya habis untuk sholat, siangnya habis untuk puasa, tapi lisannya tak terjaga, menyakiti tetangga, dia masuk neraka. Apa sebab? Sebab seluruh amalnya yang dia lakukan siang malam pindah ke orang yang disakiti dan zalimi. Ini orang bangkrut. Lebih baik antum tak berjualan, ya, tak beramal, tapi jangan rusak jualan orang. Ini jualan antum, dah beruntung 100.000 sehari, habis itu karena enggak hati-hati terbongkar terserak dagangan orang yang harganya 500.000. Gimana? Rugi enggak? Rugi. Antum jualan goreng, ya alhamdulillah laku semuanya, habis dengan modal 100, untung 100.000. Tapi karena tidak hati-hati terusak pula dagangan orang tuh misalnya apa? Pisang goreng lagi saya. Itu bakwan, pisang kipas, oke, pisang kipas mungkin lebih mahal. Akhirnya rusak dagangan orang 500.000, dia minta ganti. Rugi enggak antum? Jadi antum amalnya memang sholat malam berat timbangannya, kemudian puasa sunat berat ini pahalanya, tetapi ternyata menzalimi orang lebih berat pula dosanya, habis semuanya. Untung sehari 100.000 atau 200.000 banyak kan, cuma kalau tiap hari ganti 500.000 rugi kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan menyimpan hal-hal yang buruk dalam hati. Segala sesuatu keburukan yang datang dari saudara, lewatkan saja. Sebab Imam Ahmad mengatakan, wajadtu anna tis'ata a'syarin minal adabi fit taghadhi. 9 dari 10 adab itu pada mengabaikan kesalahan orang. Kesalahan orang. Nah, kita murtah, orang lain pun juga murtah, senang. Taib wasaq Ibnu Abi Dunya bisanadi an Ibnu Aun, itu Ibnu Abi Dunya, anaknya bapak dunia. Itu terjemahan bebasnya, anak bapak dunia, Ibnu Abi Dunya, Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abi Dunya al-Baghdadi. Dia spesifik penulis hadis-hadis maudhu'i, hadis-hadis tematik. Ya, kalau tuan-tuan sekarang ada istilah hadis tematik, hadis tahlil dan sebagainya, beliau punya tulisan hadis-hadis tematik banyak. Riwayat-riwayat misalnya tentang tahajud, tentang qiyamul lail, tentang puasa, tentang orang-orang adil, tentang kelebihan orang yang pemurah, kelebihan jihad fisabilillah dan sebagainya. Dia punya hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis itu. Lebih dari 80 tulisan tentang itu. Itu Ibnu Abi Dunya. Nah, wasaq Ibnu Abi Dunya bisanadi an Ibnu Aun. Dia menukil dengan sanadnya dari Ibnu Aunin, yaitu Abdullah ibn Aun, seorang tabi'i. Qala i'tazara rajulun inda Ibrahim.
seseorang minta izin, minta maaf kepada Ibrahim. Siapa Ibrahim? Hah? Siapa Ibrahim? Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham. Afwan, Abdullah bin Aun bukan tabi'i. Saya bilang tabi'i dia, bukan. Dia di Taba'ul Atba'. Jadi dia bercerita seorang minta izin kepada Ibrahim. Saya jadi ragu, Ibrahim ini bisa juga Ibrahim At-Taimi, bukan Ibrahim An-Nakhai. Ala kulli hal, faqala qad azarnaka ghaira mu'tazir. Seorang tadi minta uzur, minta maaf ya kepadanya. Lalu dia bilang, kami sudah maafkan kamu tanpa minta izin. Tanpa minta maaf pun sudah kami maafkan. Innal i'tizar yukhalituhul kadhib. Karena kadang-kadang minta maaf tuh tidak jarang bercampur bohong. Orang kadang kalau minta izin itu kadang-kadang ada bumbu sedikit bau bohongnya. Bisa enggak? Hah? Mungkin enggak? Misalnya antum nelpon saya. Lihat, Ustaz, saya nelpon Ustaz tadi jam berapa? Jam sekian. Lalu saya beralasan HP saya sedang dicas. HP betul dicas enggak? Enggak. HP betul dicas. Paham enggak? HP memang dicas. Cuman alasan sebenarnya bukan itu. Saya lihat antum nelpon, nampak namanya, nanti minta utang. Misalnya, ini paham maksud saya enggak? Jadi alasan dicas itu hanya kamu pelasa. Maaf, saya lihat. Pernah enggak antum melakukan? Pernah enggak melakukan? HP sedang dicas. Lalu Ustaz Dasman nelpon, antum enggak angkat. Pernah enggak? Kalau Ustaz Dasman betulin enggak? Semisal itu, pernah kan? Pernah enggak? Antum menjadikannya cas, padahal cas itu kan tinggal dicabut. Bahkan nelpon pun, walaupun berbahaya kata orang, sedang dicas juga tidak ada masalah. Secara sinyalnya tetap nyambung. Cuman yang antum kenapa tidak ngangkat? Kenapa tidak diangkat? Bukan karena casnya. Ustaz Dasman mungkin nak ngajak ke Bangkinang ini. Awak tidak siap, udah. Dia suka maksa, iya kan? Dia suka maksa. Panggil mesti terpanggil. Kalau enggak, pokoknya dia pandai lah merayu. Akhirnya saya tidak angkat. Kantum tidak angkat. Apa sebab? Bukan karena casnya. Ini yang dia maksud. I'tizar yukhalituhul kazib. Ba'dul kazib. Kadang-kadang minta maaf itu ada campuran dustanya. Ada kamuflasenya. Maka oleh sebab itu jangan tunggu saudaramu minta maaf. Yang kedua, mungkin saja dia tidak punya alasan, cari alasan yang jauh. Alasan yang jauh. Nak bilang misalnya saya kecapean misalnya. Kan tidak bagus juga Ustaz nelpon dibilang kecapean, tidak pas. Ini apa dibuat? Biasa saja saya bantu istri tadi masak Ustaz, padahal cuma ngiris bawang 2 buah aja. Istri kurang sehat. Istri kurang sehat, bantu istri. Subhanallah. Ngiris bawang 2 buah berapa waktunya? 2 jam. Bawang sebesar apa itu? Ya, kalau antum mau sebenarnya tinggalkan itu dulu. Ambil telepon, selesai. Habis itu balik bekerja. Ini namanya, itu yang dimaksud oleh beliau, saya sudah maafkan. Karena minta maaf itu qad yukhalituhu ba'dul kadzib. Bercampur kadang dengan sebagian dusta. Jadi jangan suruh saudaramu terpaksa berdusta. Maafkan aja lah. Jelas ya? Misalnya antum kirim WA ke saya bertanya tentang masalah agama. Jelas ya? Saya sengaja tidak buka WA. Sebab kalau saya baca pertanyaan antum, saya buka WA, terlihat oleh orang yang sedang nunggu-nunggu saya. Sebab kalau dia nelpon nanti biasanya teleponnya setengah jam minimal. Ada sebagian orang konsultasinya setengah jam.
Ada yang sampai sejam dah panas telinga kanan pindah telinga kiri. Maaf ya, saya mau ada urusan sedikit. Sebentar lagi Ustaz, sebentar lagi katanya. Sebentar ini berapa? Nambah 15 menit lagi. Terjadi kadang-kadang menyelakkan itu saya sengaja tidak buka WA, besok aja lah jawab. Apa sebab? Kalau dibuka sekarang nampak online, sah? Nampak online. Ketika nampak online, saya tak punya alasan tuh tidak ngangkat, sah? Paham? Paham tak? Kalau saya tidak jawab, maafkan aja lah, tidak usah tunggu saya minta maaf. Payah nanti saya buat alasannya. Sebab saya bilang nanti kalau saya online nanti dihubungi oleh ibu itu, dihubungi itu, payah jadinya saya kan. Jelas? Maaf. Ajalah itu biasakanlah minta maaf sebelum orang memberi maaf sebelum orang minta maaf. Ini kata siapa tadi? Ibrahim. Ya, saya ragu Ibrahim An-Nakhai atau Ibrahim bin Adham. Ala kulli hal, Ibrahim An-Nakhai juga seorang ulama besar, ulama fikih, ulama hadis dan juga zuhud. Atau dia Ibrahim bin Adham juga seorang ulama besar. Saya belum merajaah siapa yang dimaksud, tapi dekatnya kepada Ibrahim An-Nakhai karena perawinya Abdullah ibn Aun Al-Kufi. Dia ini juga sama-sama di Kufah. Wallahu taala alam. Baik, kita dengarkan azan dulu atau kita tutup saja? Ya, sebab kalau dibuka lagi lama. Baik, kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة.
asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT, tadi sudah murajaah, yaitu Ibrahim ibn Yazid ibn Qais ibn Aswad ibn Amr an-Nakhai. Betul-betul adalah Ibrahim ibn Yazid ibn Qais ibn Amr ibn Aswad ibn Amr an-Nakhai al-Kufi. Sedangkan Abdullah An-Nu'aun ada Abdullah ibn Aun ibn Artaban al-Basri, imamun hafizun thiqah. Nah, wa qala Az-Zahabi rahimahullah, berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala fi tarjamat Ibni Abi Dhi'bin, ketika menyebutkan biografi Ibnu Abi Dhi'bin. Ibnu Abi Dhi'bin itu Muhammad ibn Abdurrahman ibn Mughirah ibn Harith ibn Abi Dhi'bin, seorang ulama besar di Madinah, yaitu wafat 180 Hijriah. 180 Hijriah. Beliau sezaman dengan Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala. Antara dia dengan Imam Malik terjadi semacam nufrah, tidak akrab, atau saling mentahzir. Dan dua-duanya ulama besar, dan dua-duanya ulama hadis, dua-duanya ulama fikih. Tapi Malik lebih bersinar, nah, karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Berkata Imam Zahabi rahimahullah dalam terjemah Ibnu Abi Dhi'bin, qala Muhammad ibn Umar al-Waqidi, Muhammad bin Umar al-Waqidi sahibul Maghazi, mengatakan wulid Ibnu Abi Dhi'bin, dilahirkan Ibnu Abi Dhi'bin Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah bin Harith ibnu Abi Dhi'bin sanata 80. Dia lahir tahun 80 Hijriah. Berarti di akhir-akhir masa sahabat. Nah, wa kana min awra'in nas. Dia termasuk orang yang paling wara. Wa auda'ihim, yang sangat hati-hati dan suka meninggalkan hal-hal yang diragukan. Warumiyah bil qadar, cuman tertuduh berpemahaman qadariyah, dituduh berpemahaman qadariyah. Apa sebab? Apa katanya? Wa ma kana qadariyan, padahal dia sama sekali tidak berpemahaman qadariyah. Qadariyah itu artinya orang yang mengingkari adanya takdir Allah dalam mengatur kehidupan ini. Semuanya tanpa takdir, pilihan kita sendiri. Antum nak kaya, pilihan antum. Nak miskin, pilihan antum. Tidak ada takdir. Nak nikah, takdir. Nak berdosa pun takdir. Artinya semuanya tanpa ketentuan takdir. Ini namanya qadariyah. Wa makana qadariyan, dia sama sekali bukan ahli qadar. Laqad kana yattaqi qawlu wa ya'ibu, bahkan beliau menghindari perkataan itu dan mencela bid'ah qadariyah. Walakinnahu kana rajulan kariman, cuman dia itu orang yang sangat pemurah, murah melayani, murah membeli, murah senyum, murah memaafkan, pokoknya murah bergaul. Kalau bahasa kitanya sangat gaul orangnya. Tapi dengan, bukan bahasa anak muda ini, artinya dengan siapa saja dia bergaul. Saya pernah berjumpa dengan salah seorang ustadz di waktu itu Jawa Timur. Ya, salah satu dari para ustadz dakwah sunnah al-salaf. Dia bilang, kenapa si fulan tidak bergabung lagi dalam perkumpulan ini? Dia jawab, masalahnya dia di pergaulan. Apa sebab? Dia bergaul dengan siapa saja. Ya, sebagian ada yang tidak siap menerima saudaranya bergaul dengan siapa saja. Sebab ini memang sebagian besar as-salaf
tidak suka kita bergaul bebas dengan siapapun. Sebab ada orang yang harus juga kita berikan semacam terapi bahwa ahlul bid'ah itu, ahli bid'ah itu harus ini dia kan harus diberikan terapi bahwa kita tidak bermanis-manis dengannya. Ini yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Nah, beliau Ibnu Abi Dhi'bin ini orangnya tidak seperti itu. Orang sekat murah sehingga dia mudah bergaul. Yajlisu ilaihi kullu ahad. Semua orang duduk di majelisnya. Semua orang duduk di majelisnya. Karena sebagian kita ada yang enggak. Kamu kemarin ngaji di masjid itu ya, keluar ada kan? Ada sebagian. Kamu udah belajar dengan sebulan, jangan belajar dengan saya. Nah, Ibnu Abi Dhi'bin tidak. Ibnu Abi Dhi'bin, siapapun yang duduk masuk, ahlan, welcome semuanya. Dengan harapan mudah-mudahan dia nanti mendapatkan hidayah di majelisnya. Buktinya juga murid-muridnya, semua hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini. Dia tidak ada masalah dengan kethiqahannya, keadalahnya, dan tidak ada kesalihannya. Cuma tuduhan tadilah. Dia dituduh berpemahaman qadariyah. Karena mungkin ada orang yang ahli qadariyah waktu itu sering berkunjung ke majelisnya. Nah, wa yakhshahu fala yatrudu. Dia siapa saja duduk bersamanya dan dia terima. Dia terima dan tidak menolaknya. Wala yaqulu lahu syai'an, dan tidak mengatakan sesuatu padanya. Wa in marida adahu, bahkan kalau sakit dia layat juga atau dia kunjungi juga. Fakanu yattahimunahu bil qadar. Oleh sebab itu mereka dituduhlah dia berpemahaman qadariyah. Lihada wa syabihi, karena itu dan semisalnya. Qultu, berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, saya katakan, kana haqquhu ay yakfahirra fi wujuhihim. Harusnya dia jangan bermuka manis pada ahli qadar itu, karena ini kan kesesatan akidah. Harusnya tidak bermuka manis. Naam, wala'allahu kana hasanadh dhanni bin nas. Nah, Imam Az-Zahabi tetap menjadikan alasan, walaupun harusnya dia bermuka masam pada orang seperti itu, tetapi dia tetap mencarikan alasan kenapa dia melakukan. Wala'allahu kana hasanadh dhanni bin nas. Dan barangkali sebabnya dia suka berbaik sangka pada orang lain. Wa zakar Az-Zahabi rahimahullah qaula Umar li Ali wal Abbas rahimahullah radhiyallahu anhum. Berkata pula Imam Az-Zahabi dalam mengomentari perkataan Umar kepada Ali dan Abbas. Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Ali keponakan, Abbas paman. Ji'ta anta tatlubu mirathaka min ibni akhika. Yaqsidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu wahai Abbas datang menuntut warisan dari anak saudaramu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad anak Abdullah, Abdullah adiknya Abbas. Nah, setelah Nabi wafat, Abbas minta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada khalifah. Wa ja'a hadza yatlubu miratha imra'atihi min abiha. Ali ini, keponakanmu ini, datang pula minta warisan ayah istrinya. Istri Ali adalah Fatimah binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu minta warisan bagian dari keponakannya, satu minta bagian istrinya. Dua-duanya berhak mendapat warisan. Nah, tetapi Nabi sudah katakan, nahnu ma'syaral anbiya la nurath. Kami seluruh nabi itu tidak diwarisi. Ma taraknahu sadaqah. Semua peninggalan kami jadi sadaqah, tidak diwariskan kepada ahli waris. Nah, ternyata ilmu ini luput dari Ali bin Abi Thalib. Ilmu ini luput dari Abbas bin Abdul Muttalib. Ilmu ini luput dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengetahuinya? Nah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi boleh tidak sahabat tidak mengetahui sebagian hadis?
Boleh enggak sahabat enggak mengetahui sebagian hadis? Hah? Enggak, lupa kaji lama. Itu pas panjang kaji jadinya. Nah, boleh enggak sebagian sahabat tidak mengetahui sebagian hadis? Ragu nampaknya. Boleh sekali. Bahkan ini nyata bahwa sebagian hadis tidak diketahui oleh sebagian sahabat, diketahui oleh sebagian yang lain. Ini takut sampai berarti hadis hilang. Hadis tidak ada hilang. Cuman tak satu pun. Tentu masih lupa perkataan Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, ma ra'aitu ahadan min ahli ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak temukan seorang pun yang ahlul ilmi, ulama sunnah yang menguasai seluruh sunnah. Ini contoh. Gini contohnya. Kalau mereka sudah tahu dari Nabi, kenapa nuntut lagi? Abbas bin Abdul Muttalib, ulama apa tidak? Ulama sahabat. Ali bin Abi Thalib, ulama apa tidak? Ulama sahabat. Fatimah, ulama apa tidak? Ulama. Tapi mereka tidak mendapatkan hadis itu dari keluarga sendiri. Nabi ayah Fatimah, Nabi mertua Ali, Nabi keponakan Abbas. Tapi hadis itu belum sampai pada mereka. Jelas? Jelas? Jadi kalau ada Ustaz antum tanya, anak nanti nggak tahu hadisnya, jangan bilang percuma belajar Ustaz. Jangan dah. Mereka yang hidup langsung dengan Nabi tidak tahu, apalagi saya yang ya tidak serajin antum menuntut ilmu. Allah musta'an. Jadi maklumi aja lah, ada sebagian yang tidak kita tahu. Nah, kalau ada yang mengklaim siapa yang tak ikut saya tidak ikut sunnah, berarti dia lupa pernyataan ini. Perlu diajarkan lagi perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada Imam Syafi'i bertemu dengan orang sekelas Malik bin Anas, bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi, bertemu dengan masih banyak Ishaq bin Rahuya, pada penghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahumullah jami'an. Tapi Imam Syafi'i mengeluarkan statement, dan ini benar, yaitu tak satu pun ulama menguasai seluruh sunnah. Sebab kalau dia kuasai seluruh sunnah, dia Nabi. Dia Nabi. Jelas? Karena hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai semuanya. Jelas kaum muslimin? Jelas tak? Berarti ada yang hilang? Enggak. Sebagian dikuasai oleh ini, sebagian dikuasai oleh ini. Dan yang para penghafal itu menguasai sebagian besarnya. Menguasai sebagian besarnya. Nah, berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, berkata itu wajah afwan thumma qala Az-Zahabi, berkata Az-Zahabi, la i'tirada 'ala al-Faruq fiha fa innahu takallama bilisani qismati at-tarikan. Ini tidak perlu dikritik Umar ketika mengatakan itu, karena dia berbicara dengan dalam masalah membagi peninggalan. Nah, walakin as-salaf rahimahullah lam yaftahu bab al-i'tizar ala misra'ihi hatta likulli man kafara wa dhal. Tapi as-salaf tidak membuka bab i'tizar ini untuk semua orang. Artinya kalau dah jelas-jelas kekufurannya, dah jelas-jelas kedesatannya, tidak dicarikan lagi uzur. Ya, tidak jadikan lagi uzur. Nanti kalau saya jadikan uzur, tidak ada kesesatan lagi. Ini yang masalah hari ini. Ya, hari ini sebagian orang kan tidak boleh menyesatkan. Terus yang sesat tidak boleh sesatkan. Biarkan dia sesat. Kan ada kemungkinan ini, kemungkinan itu, kan itu tidak. Jadi as-salaf tidak, manhajnya tidak seperti ini. Ada yang patut diberikan uzur, ada yang tidak patut. Kalau yang dah jelas sesatnya, tak apa lagi cari uzur. Ya, yang seperti ini harus didakwahi, harus disampaikan kepadanya, Anda keliru. Jelas kaum muslimin dan muslimat. Kalau sempat ada orang yang misalnya harusnya menuju ke sini, tapi dia menuju ke sini, antum ingatkan apa tidak? Entahlah, ada polisi sana. Ada polisi. Nah, ya, atau antum tahu orang nak pergi ke Kerinci misalnya, tapi dia menuju arah Mangkinang, antum tahu, biarin aja.
Nanti tahu sendiri tuh, tahu sendiri. Akhirnya sampai Bukit Tinggi baru tahu, oh ternyata Kerinci bukan jalan sini. Nanti antum disesalinya. Awak ketemu sama dia di apa namanya, Simpang Parit Indah katanya kan. Awak udah bilang sama dia nak ke Kerinci, tahu dia menuju Bangkinang, dilepasnya aja. Antum disesali di akhirat nanti. Ya, antum disesali di akhirat, dituntut nanti. Kamu tahu tapi menyembunyikan. Kamu berilmu lalu menyembunyikan ilmunya. Antum tahu ini sesat, ya tahu. Oh kan tidak ada yang tahu kebenaran yang hakiki, itu hanya Allah SWT. Ini perkataan benar tapi maksudnya keliru. Ya hanya Allah yang tahu yang benar, kita nggak tahu katanya. Itu tak apa Allah turunkan Al-Quran hadis. Alasannya al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu hanya dari Rabbmu. Terus ujungnya apa? Fala takunanna minal mumtarin. Jangan jadi orang ragu. Kalau antum tidak bisa pastikan mana yang benar, ragu atau tidak? Berarti antara pangkal ayat dengan ujung ayat tidak matching. Makanya jangan motong-motong ayat. Sebab kalau sudah dipotong mati dia. Paham tak? Kalau kambing dari potong mati dia. Makanya ayat kalau dipotong-potong itulah maknanya tidak benar. Jelas ya? Laisa kamitslihi syai'un, dipotong. Coba disambung, wa huwas sami'un basir. Maka ayat ini oleh Allah bukan untuk menolak sifat, tapi untuk mengikrar sifat. Tapi ketika dipotong oleh ahlul dalal, ahlus syubhat, dia menjadi penolak sifat. Kan sudah kita jelaskan bahwasanya laisa kamitslihi syai'un itu bisa dimasukkan ke semua sifat. Sifat apapun. Sifat datang, laisa kamitsli maji'ihi maji'un. Tidak ada datang seperti datangnya Allah SWT. Akhirnya semua ayat kita terima, semua hadis kita terima tanpa takut tasbih, tanpa takut tajsim, tanpa takut ta'til, tanpa takut tamtsil, tanpa takut tafwid. Tidak ada tafwid. Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi jangan dipotong-potong ayat dah. Nanti kalau potong tidak ada napasnya lagi, tidak paham orang jadinya. Al-haqqu min rabbik, habis itu hak hanya dari Allah saja, dari kita tidak tahu. Ya akhi, baca pangkal ayat lagi, fala takunanna minal mumtarin. Kalau antum tidak bisa memastikan mana yang benar, berarti antum orang ragu. Jelas? Tidak mungkin angkat ayat dengan ujung ayat berkeliru. Jadi maksudnya adalah al-haqqu yang datang dari Allah. Mana Al-Quran dan hadisnya Nabi. Ikuti itu kebenaran yang nyata. Bukankah Allah juga mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Kalau dilarang mencampur aduk, berarti kita bisa membedakan. Sah? Mungkin Allah melarang sesuatu yang tak mungkin kita lakukan? Tidak mungkin kita tinggalkan? Tidak mungkin. Oleh sebab itu, ketika Allah melarang kita nyampur aduk hak dengan batil, Allah beri kita ilmu mana yang hak, mana yang batil. Oleh sebab itu, tidak ada i'tizar bagi orang yang jelas dalalnya. Seperti yang tadi, yang mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, yang ada hanya di sisi Allah. Tidak ada kebenaran mutlak yang kita ketahui. Antum salah. Sama dengan orang mengatakan tidak boleh bilang sama orang kafir, ya kafir, orang kafir. Apa sebab? Allah sendiri bilang lakum dinukum waladin, bagimu agamamu, bagi agama. Allah sendiri mengakuinya sebagai agama. Itu hanya di surah apa, Pak? Di surat Al-Kafirun. Baca ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir. Lupa saya. Makanya jangan kayak orang PKI dulu juga nak mengafirkan, menyesatkan para petani di kampung-kampung itu. Datang dia bawa Quran pakai terjemah ayat, fawailul lil musallin, ya, neraka wailah bagi orang yang salat. Tuh apa Al-Quran tuh, Pak? Surat surat Al-Maun ayat 5 kan? Jadi apa Bapak salat? Ternyata salat Bapak itu bikin Bapak masuk neraka. Lebih baik kayak kita di sini. Tidak ada neraka tuh, jadi komunis dia. Hanya banyak pula yang terpengaruh. Memang gampang kalau fitnah tuh kaum muslimin semua. Hati-hati, Wahabi itu bahaya katanya. Ini agama baru katanya. Akhirnya dengar cerita agama baru tuh takut orang.
Nah, takut orang nanti jadi teroris katanya, halal darah semua orang yang berbeda dengan mereka katanya. Zombie-zombie. Yang Allah inginkan hidayah baginya, dibukanya telinga, dibukanya radio apa maknanya? Dibukanya televisi, dibukanya ceramah, dibukanya YouTube, carinya Dasman Yahya Ma'ali Al-Wahabi misalkan. Tapi tidak ada nama ada Wahabi itu. Tidak, ya alhamdulillah. Tidak ada merek Wahabi itu, tidak ada sebenarnya. Dia buat orang saja. Wih, dengar ini sejuk, adem gitu ya. Berdalil Al-Quran, Sunnah. Dengar ini provokatif, semuanya bersemangat memecah belah. Isinya pendapat dan pendapat. Tentulah lebih baiklah dengan Al-Quran dan Sunnah daripada pendapat-pendapat. Pendapat-pendapat ini pasti berbeda bila beda pendapatan. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin, akhirnya orang melihat sendiri, oh ternyata Wahabi itu tidak seperti yang difitnahkan orang. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, karena memang gelar itu juga kan dibuat-buat orang juga kan, dibuat-buat orang sebagaimana Nabi dulu digelar dengan syair, dengan majnun dan sebagainya. Itulah yang dibuat orang untuk memfitnah tersebut. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masih semangat nampaknya. Sedikit lagi. Besok saya mungkin tidak datang lagi, mungkin libur kan? Tidak tahu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Az-Zahabi fi tarjamati Abdul Haq ibn Ibrahim annahu nufiya min al-Maghrib bisabi kalimati kufrin sadaran minhu. Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam biografi Abdul Haq bin Ibrahim Al-Andalusi bahwa Al-Sabti dia dibuang dari Maghrib. Maghrib itu bukan Maroko, sekarang Maroko ya. Dulu negara Islam bagian barat, wilayah Islam kan dulu satu semuanya. Wilayah Islam bagian barat bisa babi kalimati kufrin sadarat minhu, karena kalimat kekufuran yang dia ucapkan. Apa kalimatnya? Wa annahu qala laqad tahajjar ibnu Aminah. Anaknya Aminah sudah membuat yang lapang itu sempit. Siapa anak Aminah? Nabi Muhammad SAW. Satu, ini pelecehan. Dia menisbatkan Nabi ke ibunya. Orang Arab menisbatkan seorang pada ibunya pada momen tertentu, itu penghinaan. Seolah-olah ayahnya tidak diketahui. Yang kedua, dia tidak beradab sama Nabi SAW. Menyebut nama Nabi pun tidak, apalagi menyebut gelaran kebesaran yaitu Rasulullah SAW. Yang ketiga, kalimat tahajjara, Nabi telah mempersempit yang lapang. Berarti menuduh Nabi menjadikan agama ini sulit, menjadikan Nabi sebagai bibit teror. Nauzubillah wa nauzubillah. Karena tidak sedikit orang tanpa sengaja barangkali ikut Quran Sunnah saja bibit terorisme, bibit radikalisme. Coba lihat ayat ini jadi dasarnya katanya. Nauzubillah. Tapi semoga dia tidak bermaksud Nabi Allah SWT, tapi bermaksud kita yang salah paham, walaupun dia yang tidak paham. Walaupun dia yang tidak paham, dia memahamkan kita, menginginkan kita paham kita itu seperti pahamnya dia terhadap kita, bukan. Ya, kita paham kita dengan dia jauh berbeda. Ketika kita mengkafirkan orang kafir, kita tidak lantas mengatakan wajib membunuh orang kafir. Dia enggak. Asal sudah kafir, halal darahnya, harus ditumpahkan darahnya. Itu menurut pemahaman dia. Antum kan itu pahamnya kan? Antum suka sama orang kafir? Suka sama orang kafir? Kalau ada putri orang kafir nak nikah sama antum, mau? Jawablah. Suka apa enggak? Suka? Ya Allah ya Rabbi. Ada anak pezina nak nikahkan sama antum, suka enggak? Suka enggak? Ada anak garong nak nikahin sama antum, mau enggak? Ragu juga antum, suka dia kayak gitu rupanya. Anak bandar judi nak nikah dengan antum, mau? Suka juga? Dia tukang kocok apanya itu? Mau? Cantik loh. Kenapa enggak mau? Karena antum benci. Apa sebab? Ayahnya bandar judi. Apa sebab?
Ayah tukang garong. Apa sebab? Ayahnya bandit. Apa sebab? Ayahnya apa lagi? Hah? Ini yang baru-baru ini pada indahnya apa namanya? Begal misalnya. Suka? Anda pasti tidak suka. Kenapa tidak suka? Kenapa tidak suka? Iya, kenapa tidak suka sama ayahnya? Ahli maksiat. Baik, mana yang lebih besar? Maksiat kafir atau maksiat mencuri? Maksiat judi atau maksiat kafir? Baik. Antum boleh membenci orang maksiat, masa membenci orang kafir enggak boleh? Paham? Nah, cuma harus dipahami. Walaupun antum tahu dia bandar judi, boleh bawa bensin bakar rumahnya? Boleh mana? Ya Syekh, antum diadukan nanti semua orang. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Terima itu dari saya, tidak boleh. Jelas? Antum bawa misalnya peledak, bawa ke rumahnya, boleh? Enggak boleh. Nah, orang itu ingin kita memahaminya seperti itu. Boleh asal kafir, halal darahnya. Halal darahnya wajib ditumpahkan. Wajib tumpahkan apapun jalan kita lakukan. Ini pemahaman dia, bukan kita. Pemahaman dia yang diwujudkan untuk kita. Ini banyak saya dengar para penceramah, dia tidak paham pemahaman kita, tapi menuduhkan itu untuk kita. Memang asal benci otomatis bukan. Asal benci otomatis halal ditumpahkan. Tidak. Berapa banyak orang yang antum benci? Di tempat antum tinggal berapa orang yang antum benci? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Iya, pasti kita banyak orang yang kita benci. Jangan apa-apa dulu. Orang motong kita di kiri aja, antum udah ngomel-ngomel kan? Apa antum bilang? Kurang ajar, lebamak begini dan sebagainya. Iya kan? Berarti antum tidak suka. Tapi apakah boleh ditabrak? Ya boleh saya. Jadi benci itu sudah sifat dasar. Semakin besar pelanggaran, semakin besar kebencian. Itu wajib, dalam agama itu wajib. Tapi apakah kebencian membolehkan kita melanggar? Kebencian membolehkan kita tak bayar hutang samanya? Hah? Boleh? Hutang negara ini berhutang sama Amerika. Amerika negara kafir. Boleh tak bayar hutang? Boleh? Ya sih? Boleh tak bayar hutang sama orang kafir? Ya Allah ya Rabbi, kenapa? Boleh enggak bayar hutang sama orang kafir? Terus apa yang boleh tadi? Hah? Boleh bayar hutang? Oh bukan, enggak bayar hutang, boleh? Untung salah, untung diulang-ulang. Kalau enggak salah bawa, salah rekam nih. Nah boleh. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin muslimat membenci tidak harus menghabisi, bahkan bukan tidak boleh menghabisi. Membenci tidak boleh menzalimi. Sebagaimana mencintai tidak harus memiliki. Saya mencintai seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kan ada muslimatnya itu. Asal nampak wanita muslimah saya bawa pulang. Hah? Saya catatkan di buku nikah. Tidak bisa. Tapi boleh saya mencintainya? Boleh. Tidak mencintai tidak seharusnya bawa pulang. Betul kan? Antum lihat sepatu cantik di pasar nanti suka. Suka kan? Pokoknya yang cantik-cantik suka kan? Antum udah berubah pula putranya. Semua yang cantik-cantik pasti antum suka. Betul kan? Hah? Kan ada terkenal sampai kata orang tua itu nampak lawak nak makan, nampak lado nak sudah. Iya. Enggak pernah tahu ya. Ya nantilah saya saran panjang lagi nanti tidak selesai. Intinya kaum muslimin dan muslimat, jangan memahami orang seperti kita. Memahami orang itu, tanyakan ke orang itu pemahamannya, supaya kita tidak menjadi tukang fitnah. Supaya tidak menjadi tukang fitnah. Allah yang mengatakan, Rasul yang mengatakan, ya pasti benar. Dan seperti apa dipahami oleh orangnya. Jangan antum berbicara jadi juru bicara tapi tidak jujur. Makanya penterjemah itu harus jujur. Kalau enggak berarti tukang dusta, tukang fitnah, kadzab. Dusta itu besar dosanya, fitnah itu besar dosanya. Makanya para dai tolong jangan berdusta. Ya, ini kadang dengan dusta, masya Allah, hati-hati kalau mereka berkuasa kita yang pertama dibantainya, masya Allah.
Nah, dibantai. Kalau dibantai apa maknanya? Iya disembelih. Disembelih apa maknanya? Iya berarti kan kita teroris, radikalis. Nauzubillah. Jadi lalu dicari-cari karena sama-sama meyakini celana cingkrang sunnah, berarti seliap cingkrang jadi terus. Dibiarkan itu akidah boleh itu. Bukan akidah, masalah fikih itu, masalah fikih. Tapi saking dangkalnya ilmunya dianggap itu masalah akidah. Dia sama-sama berkeyakinan musik itu haram katanya. Jadi akidahnya sama katanya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi tim ahli pula. Padahal tidak ngerti agama Allah musta'an. Nah orang ini bicara tentang masalah tadi. Kenapa dia mengatakan? Karena Nabi, kenapa mengatakan Ibnu Aminah telah mempersempit masalah, telah mempersempit ruang? Apa sebab? Sebab Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelahku. Padahal dia karena terpengaruh filsafat Yunani dan Romawi bahwa kenabian itu didapat dengan latihan. Siapa yang semakin keras latihannya bisa jadi nabi. Nah setelah Nabi bilang enggak ada nabi setelahku, kan tertutup bagi dia nak jadi nabi, padahal dia berminat jadi nabi. Akhirnya dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah seperti ini kufur apa tidak? Kufur. Yaitu mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad adalah kekufuran. Lalu antum bilang al-haqqu min rabbik. Tidak boleh diyakini itu kafir. Hah? Kafir apa tidak? Taib, al-haqqu min rabbik. Tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali hanya Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat, ini adalah perkataan kufur, maka dia disuruh tobat, kalau tidak berarti dia keluar dari Islam. Karena yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama kafir. Ijma' ulama dia kafir. Nah. Taib wa dzakar afwan qultu, berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa in fatahna bab al-i'tizar 'anil maqalat wa salakna tariqat at-ta'wilat al-mustahilat lam yabqa fil 'alami kufrun wala dhalal. Kalau kita buka pintu mencarikan alasan untuk setiap kesesatan dan kekufuran dengan takwil yang mustahil, tidak ada lagi di dunia ini yang namanya kekufuran, tidak ada lagi yang namanya kesesatan. Itu yang terjadi sekarang. Tidak boleh mengkafirkan, tidak boleh menyesatkan. Terus memang dunia ini tidak ada kesesatan lagi, tidak ada kekufuran. Antum nak katakan semuanya Islam. Terus kalau memang semuanya Islam, kenapa umat Islam di negeri-negeri yang minoritas Muslim mereka habisi? Untung negeri ini alhamdulillah mayoritasnya Muslim, karena Muslim itu rahmatan lil alamin. Karena agama kita tidak menyuruh kita menghabisi orang lain. La ikraha fid din, la ikraha fid din. Bahkan orang berperang, ketika dia terdesak, hampir dibunuh, tidak ada kesempatan untuk bebas lagi, lalu dia katakan asyhadu an la ilaha illallah, kita jaga. Atau orang yang terdesak baru dia angkat tangan, saya menyerah, juga tidak boleh dibunuh lagi. Begitu kaum muslimin dan muslimat. Jadi tidak ada dendam Ustaz ya. Hati-hati ya. Makanya baca pelajaran jihad dari ulama, bukan dari para orang yang baru belajar. Ia baru kemarin belajar, habis itu belajarnya tengah malam pula, bawa sendal ke dalam rumah, tidak boleh kelihatan semua orang. Nah, makanya kalau belajar sembunyi-sembunyi, hati-hati. Belajar sembunyi-sembunyi, hati-hati. Nah, tapi kalau belajar yang terbuka, ya itulah sebenarnya Nabi SAW ajarkan. Nah, jadi kalau kita buka, tidak boleh atau mencari alasan untuk setiap kesesatan dan kekufuran, tidak akan ada lagi kekufuran, tidak ada lagi kesesatan. Hanya apa? Tidak ada orang kafir, tidak ada orang sesat, semuanya ala tariqil mustaqim, semuanya istiqamah. Nanti orang berjudi kita takwilkan lagi, barangkali dia nak bangun masjid, kan itu. Nah, ada orang berzina. Kenapa berzina? Supaya banyak istighfar. Sebab setiap bikin dosa dia istighfar. Allah suka pada orang yang suka minta. Kan baca hadis nanti.
Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak salah. Dan orang bersalah yang paling baik yang sering taubat. Pergi karaoke taubat, beri karaoke taubat, beri karaoke taubat, takwil lagi. Sah? Nah, lalu dia nikah kawin supaya apa? Nikah itu kan setengah agama. Ya sah? Kan pahalanya besar. Oleh sebab itu nikah sebulan itu cerai, besok nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi. Apa sebab? Nikah itu nisbuddin, setengah agama. Jadi saya ingin melakukan itu. Kalau dicari uzurnya semuanya, maka tidak ada lagi kesesatan, tidak ada lagi kemaksiatan. Semuanya akan dibuka dengan takwil yang tadi. Ini tidak manhaj ahli as-salaf, tidak manhaj as-salaf as-salih. Wa batalat kutubul milali wal nihal, maka kitab-kitab tentang agama-agama dan ajaran-ajaran sesat akan tak diperlukan lagi. Apa sebab? Al-haqqu min rabbik. Aku tidak tahu mana yang benar itu, hanya Allah yang tahu. Wa kun minal mumtarin, jadilah orang yang meragu. Padahal Allah bilang wala takunanna minal mumtarin. Kalau antum tidak tahu mana yang hak, antum orang ragu. Kalau orang tua ragu berarti tidak usah. Orang beragu tidak mungkin beriman. Allah musta'an. Makanya sekali lagi jangan potong-potong ayat 6. Waqtilaful firaq, dan tidak lagi perbedaan antara golongan ini golongan itu. Padahal Nabi sudah menghukum umat ini terpecah 73 golongan. 72 semuanya bersama-sama masuk surga. Hah? Ya saya, antum udah ngantuk? Semuanya masuk surga. Ini sepakat antum udah ngantuk semua. Masuk neraka, enggak kasihan? Baik, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Berarti Nabi mengatakan ada yang sesat, ada yang selamat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindari yang baru-baru. Karena kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segala yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Onda ada yang bid'ah hasanah. Sampai ada buku juga, buku baru namanya bid'ah hasanah. Nah, kalau memang bid'ah itu hasanah, pasti orang bangga mendapat gelar ahli bid'ah. Ini tidak sama. Antum memang suka bid'ah, pakai gelar ahli bid'ah hasanah. Nah, jelas ya? Ahli bid'ah hasanah. Ini tidak. Gelar ahli sunnah tidak boleh dibuang, tidak boleh diambil. Tapi yang diperjuangkan adalah bid'ah. Allah musta'an. Ala kulihan, yang memang masalah ini kata Nabi SAW sampai hari kiamat akan ada yang sesat. Oleh sebab itu tidak kita sesatkan kecuali yang dikatakan Nabi sesat. Tidak kita kafirkan kecuali yang Allah bilang kafir. Bukan mengkafir-kafirkan kita, tidak. Kita tidak boleh mengkafirkan sembarangan. Bahkan kita menghindari mengkafirkan orang per orang. Tapi mengkafirkan apa yang Allah sebut kafir, kita sebutkan. Misalnya man abada ghairallahi kafar, orang yang beribadah kepada adalah kafir. Orang mengangkara wujudallahi kafar, siapa mengingkari keberadaan Allah ya kafir. Lalu si fulan, Ustaz, dia bilang Allah tidak ada. Oh, itu panggil dulu dia, tidak boleh saya bilang kafir ala tul. Sah? Walaupun sebenarnya uzurnya di sini nggak ada oleh para ulama, sebab ini bertentangan dengan dalalah baina bisyahadatin. Sebab mengingkari adanya Allah kan bertentangan langsung dengan kalimat la ilaha illallah. Sini tidak ada uzur lagi sebenarnya. Tapi walaupun demikian, antum jangan saya suruh saya mengambilkannya, yang lain aja lah. Saya tidak sanggup, berat. Artinya apa? Mungkin ada hal-hal lain subhat yang dia belum tahu, apalagi zaman kejahilan hari ini. Oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Wahab yang dituduh oleh para penuduh pembid'ah itu suka mengkafirkan. Apa dia bilang? Wa nahnu la nukaffiru man tafa bil qabril badawi wa in kunna la nukaffiru biman yatufu bi qabril badawi.
au qabril jilani au fulan fakaifa binukaffiru man yukhalifuna fil umuril ijtihadiyah. Kalaulah kami tidak langsung mengafirkan orang yang tawaf di kuburan Syekh Al-Badawi. Di mana itu? Tak tahu, di Mesir. Di Mesir. Dan kuburan Al-Jilani di mana? Di Syam. Baik. Ini saja tidak kami kafirkan. Mana mungkin kami kafirkan orang yang berbeda pendapat dalam masalah fikih ijtihadi. Ini kan fitnah luar biasa. Siapapun yang berbeda dengan mereka kafir. Nah, kan berarti ini orang hanya menjadi provokator bagus ini, untuk orator bagus ini ya, untuk orator, untuk provokator bagus, tapi untuk sebagai pendakwah ini rusak, hatinya tidak bersih, tidak bersih. Ya, dia menafsirkan perkataan ulama dengan tafsirannya sendiri. Ya, dengan tafsirannya sendiri. Ini maksudnya ini, maksudnya ini. Berarti dia sudah menafsirkan dengan pendapatnya sendiri. Allah musta'an. Karena ini calon radikal itu. Dia memaksakan pendapatnya pada pendapat orang lain. Wa qad zakara al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Ghazali dalam kitabnya Mishkanul Anwar. Ini contoh. Dia memberikan takwilan-takwilan yang tak perlu diberikan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Faslan bihalil Hallaj, tentang masalah Hallaj. Itu Hallaj yang berpemahaman Ittihadiyah, menyatu dengan Allah tabaraka wa taala. Orang tarekat menyatu dengan Allah tabaraka wa taala. Fa akhadha ya'taziru amma sadara minhu. Lalu Imam Al-Ghazali mencoba-coba mencari-carikan alasannya. Anal haqqu, sayalah Allah. Al-haqqu itu salah satu nama Allah. Wa qaulul akhar, dan perkataan orang lain selain itu, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Arabi At-Tai Al-Makki dalam kitabnya Al-Futuhal Makkiyah. Dia bilang ma fil jubbati ilallah, dalam jubah ini adalah Allah. Kufur atau tidak? Kufur mubin. Tapi Imam Ghazali mencoba lain juga. Wa hadhihi itlaqat allati zahiruha kufrun, na'am, wa hamalaha ala mahamila saghira. Tapi Imam Ghazali mencoba-coba mencarikan alasan-alasan yang menurut dia masih diterima. Wa awwalaha law dia ta'wilkan wa qala hadza min taratil mahabbati wa shiddatil wajd. Ini adalah karena cinta yang bersangatan, karena cinta yang bersangatan, kelebihan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syiddatul wajd, dan sangat menghayati cintanya itu. Ini ujung-ujungnya sampai nanti jadi wali majzub ini, wali gila, Allah musta'an. Ini kan ta'wil aja. Wa inna dzalika ka qaulil qail ana min ahwa wa man ahwana, dan seterusnya. Qala Az-Zahabi, berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa man tala'a kutub haula alima ilman daruriyan bi annahu muttihadiyya mariqa min ad-din. Siapa yang membaca kitab-kitab mereka ini seperti Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Al-Farabi, Ibnu Sayna, siapa yang baca kitab-kitab mereka, dia akan paham secara langsung bahwa mereka adalah berpemahaman wahdatul wujud, menyatu dengan Allah semua, makhluk menyatu dengan Allah. Naam, mariqa minad-din, keluar dari agama. Nah, itu apalagi Imam Ghazali mencari-carikan alasan itu. Jadi karena orang sebesar Imam Ghazali melakukan, maka diikuti pula orang-orang belakangan. Makanya jadi ulama itu berupayalah jangan ada hal-hal pintu untuk membuka kesesatan. Apalagi Imam Al-Ghazali rahimahullah sangat dibesarkan dan diagungkan di dunia Islam seperti negeri ini. Kitabnya Ihya Ulumuddin itu adalah kitab wajib setelah
Al-Quran, walaupun di dalamnya tidak sedikit riwayat-riwayat yang tidak berasal atau tidak ada bersanad, tetapi ada juga yang bela-belain. Katanya Imam Ghazali ketika menulis kitab ini langsung dinampingi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dinampingi oleh Nabi Sallallahu karena tingkat kewaliannya. Sedangkan Imam Al-Bukhari saja yang menyalin kitab Sahih Bukhari di Ar-Rawdah Asy-Syarifah di Masjid Nabawi tidak dapat kehormatan ini. Orang yang sejak kecilnya sudah menuntut ilmu hadis kalah oleh orang yang baru di masa tuanya menuntut ilmu hadis. Ini kadang-kadang khurafat-khurafat seperti ini terjadi kaum muslimin. Ya, macam-macam lah cara-cara orang. Kadang-kadang dengan makan buah pepaya langsung jadi ulama besar misalnya, atau dengan bawa makan ikan patin. Ya, dari teluk ini, misalnya disebutlah teluk-teluk yang payah, dicari ikannya di situ kan banyak buayanya, dapat ikan, makan ikan itu jadi ulama besar dan sebagainya, jadi wali dan sebagainya. Ini khurafat-khurafat seperti ini banyak dalam kitab-kitab yang seperti itu. Oleh sebab itu tidak perlu dibela-belain lagi, yang sudah jelas menyimpangnya. Sedangkan yang dimaksud oleh as-salaf yang dicarikan alasan adalah orang yang dikenali dengan hak lalu terpeleset. Orang yang dikenali dengan ketaatan, dengan istiqamah dalam Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman as-salafus salih, lalu tersalah dalam 1-2 masalah. Ini yang dimaksud oleh mereka, atau hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya duniawi semata, maka kita jangan menyimpan barang-barang rongsokan dalam hati kita. Nanti sempit, banyak sekali barang rongsokan dalamnya, sempit rumah kita, sempit hati kita, sehingga tidak muat lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Terima kasih dan mohon maaf karena terlalu pendek. Sekali sebulan masa tidak bantu, sekali sebulan cuma. Nah, kecuali setiap hari saya minta selama ini, yalah ini sekali sebulan. Ini datang besok dah lupa lagi tuh, ya. Oleh sebab itu makanya sengaja saya panjang-panjangkan dikit agar teringat. Kalau Ustaz Asman lama, kan lama. Itu spesifiknya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam wa subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.